says she regularly receives death threats and that Republican attacks on her faith are to blame. He said, "My colleagues and I are politicians with suicide belts strapped to their bodies." Ilhan Umar, Muslimah menggoncang Amerika. Ya, DPR Amerika Serikat setujui RUU Perangi Islamofobia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katiron, thayyiban mubarakan fih. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia News TV. Para sobat, kali ini kita mau klenang-klenong ke DPR Amerika Serikat. Di sana ada muslimah yang sedang menggoncang Amerika Serikat. DPR Amerika Serikat, Masya Allah, luar biasa, menyetujui rencana undang-undang pembentukan kantor khusus untuk perangi Islamofobia. Luar biasa. Kita sangat salut, kita sangat respect, dan kita sangat hormat setinggi-tingginya kepada Ilhan Umar. Ya, ini wajah Ilhan Umar, para sobat. Anggota DPR Amerika Serikat, muslimah yang menginisiasi adanya RUU Perangi Islamofobia. Berbagai media, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk inews.id, memberitakan bahwa DPR Amerika Serikat pada Selasa 14 Desember 2021, 2 atau 3 hari yang lalu, menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan fraksi Partai Demokrat terkait pendirian kantor khusus untuk memerangi Islamofobia. Masya Allah, ini berdampak yang sangat luar biasa pada dunia Islam di dunia ini, para sobat, jika RUU ini bisa disahkan. Bayangkan, para sobat, Cina misalnya, dia semena-mena di Uighur, dia menindas Muslim Uighur, maka Amerika Serikat berhak untuk menyerang Cina karena Cina melakukan Islamofobia. Begitu juga di negara-negara lain, katakanlah di Denmark atau katakanlah di Perancis yang sedang dilanda Islamofobia, maka Amerika Serikat berhak untuk mengingatkan Perancis, Presiden Perancis Macron, apabila Perancis melakukan Islamofobia, dengan catatan jika RUU Perangi Islamofobia ini disahkan oleh DPR Amerika Serikat. In just the first half of this year, There are only 3 Muslims in Congress, but lawmakers say Islamophobia is even in its ranks. On Tuesday, the House voted on whether Washington should do more to curb hate. Persetujuan itu menyusul insiden penghinaan bernada anti-Islam yang dilontarkan seorang anggota Kongres AS dari Partai Republik terhadap politikus Demokrat. Admin beberapa minggu yang lalu juga telah membuat video tentang perseteruan antara oknum dari Partai Republik yang menghina Ilhan Umar dari Partai Demokrat. Silakan para sobat tonton di Indonesia News TV. Rancangan Undang-Undang Perangi Islamofobia itu berisi rencana pembentukan kantor Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dikhususkan untuk memerangi gerakan Islamofobia dan untuk mengatasi perilaku-perilaku anti-muslim di Amerika Serikat, dan bisa dikembangkan ke negara-negara lain di luar Amerika Serikat yang mempraktekkan Islamofobia. Speech in US politics and further afield, Democratic Representatives Ilhan Omar and Jan Schakowsky introduced the bill 2 months ago. The vote comes amid growing calls. Sekedar mengingatkan para sobat, beberapa minggu yang lalu beredar sebuah video yang menunjukkan anggota parlemen Partai Republik bernama Lauren Boebert yang memanggil Ilhan Umar dari DPR Partai Demokrat dengan sebutan pasukan jihad. Nah, inilah para sobat yang menyebabkan antusiasmenya Ilhan Umar untuk bersama dengan DPR Partai Demokrat
membuat RUU yang akhirnya disetujui oleh DPR Amerika Serikat, yaitu pembentukan kantor khusus untuk perangi Islamofobia. Bravo Ilhan Omar. Ini baru satu muslimah para sobat. Mudah-mudahan Allah terjunkan, Allah karuniakanlah muslim dan muslimah yang makin banyak mengisi job-job di DPR dan di berbagai jabatan-jabatan strategis di Amerika Serikat. House Republicans that's after Julia Lauren Boebert and Marjorie Taylor Greene made comments against Omar, Dalam pengambilan suara di DPR AS, RUU itu mendapat persetujuan dengan dukungan 219 versus 212 suara anggota DPR yang menolak. Jumlah suara tersebut hampir sewarna dengan komposisi fraksi di Parlemen Amerika Serikat yang diisi oleh 221 politisi Demokrat dan 213 politisi Republik. Alhamdulillah para sobat, Biden dan anggota DPR Demokrat lebih familiar, lebih friendly dengan Islam dibandingkan di masa Donald Bebek Trump yang sangat anti-Islam, yang banyak mencurigai Islam dan bahkan memperlakukan dan melarang imigrasi atau imigran dari negara-negara Islam tertentu. The Jihad Squad, a play on the nickname given to a group of younger progressive lawmakers of color, including Rashida Tlaib, who is of Palestinian descent, and Boebert seen here. Masya Allah, luar biasa, di mana RUU itu diprakarsai oleh anggota DPR yang seperti admin sebutkan tadi, Ilhan Omar. Ya, anak muda, anak cerdas, imigran dari Somalia ini sangat lantang membela Islam, sangat lantang agar RUU perangi Islamofobia ini bisa disahkan. Para sobat, di dalam RUU tersebut disebutkan Amerika Serikat akan membentuk utusan khusus untuk memantau dan memerangi Islamofobia dan memasukkan kekerasan anti-muslim yang disponsori negara dalam laporan hak asasi manusia tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Masya Allah para sobat, ternyata Amerika bisa memerangi tidak hanya terhadap orang-orang Amerika yang berada di Amerika Serikat, tapi juga melibatkan Departemen Luar Negeri. Artinya negara-negara lain yang menghina Islam, yang memerangi umat Islam. Amerika Serikat bisa memperingatkan negara-negara tersebut, bahkan mungkin memeranginya. Pertanyaannya adalah, apakah negara 62 yang dipimpin oleh Singanu itu juga terkena dampak Islamofobia? Karena kita tahu bahwa rezim ini juga anti-Islam, juga mengidap penyakit Islamofobia. Like it's the Minnesota Democrat suicide bomber. Look to the left. There she is. Ilhan Omar. Okay, well. Kita rakyat Amerika Serikat berada di tengah meningkatnya kekerasan dan diskriminasi anti-muslim yang mengejutkan di seluruh dunia, kata Omar Ilhan di gedung DPR Amerika Serikat, seperti dikutip Reuters Rabu 15 Desember 2021. Islamofobia memiliki cakupan global dan kita harus memimpin upaya global untuk mengatasinya, ucap Ilhan Omar. Luar biasa para sobat, luar biasa, Masya Allah, gigihnya Ilhan Omar ini, muslimah yang ada di DPR Amerika Serikat, memperjuangkan agar umat Islam tidak dihina, umat Islam tidak diperangi oleh negara-negara yang mayoritas non-muslim, bahkan oleh negara yang mayoritas muslim. Para sobat, Ilhan Omar sendiri adalah anggota Kongres Wanita Amerika Serikat kelahiran Somalia, politikus muslim,
sudah 2 kali menjabat sebagai wakil rakyat di negara Paman Sam tersebut. Para sobat, kita doakan dan kita ucapkan selamat kepada Ilhan Umar dan Partai Demokrat yang sedang berjuang untuk menggolkan RUU Perangi Islamofobia. Mudah-mudahan RUU itu segera disahkan sehingga tiada lagi orang-orang jahat di Amerika Serikat dan di berbagai negara yang menghina Islam, melecehkan Islam, dan memerangi Islam. Islam akan jaya di abad 21 ini, insya Allah. Mohon maaf jika ada yang salah. Kebenaran adalah milik Allah, yang salah dari admin pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.